Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama saya Yeni Susanti di mata kuliah Aljabar Linear Elementer IPD 2021. Nah, adik-adik, pada bab 5 kita akan belajar tentang transformasi linear. Transformasi linear ini adalah pemetaan dari suatu ruang vektor ke ruang vektor dengan beberapa sifat yang harus dipenuhi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut secara detail apa itu transformasi linear, apa itu image transformasi linear, apa itu kernel transformasi linear, dan hal-hal terkait lainnya, pada bagian subbab 5.1 ini kita akan sedikit melihat latar belakang bagaimana munculnya definisi transformasi linear. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya, kalau misalkan kita punya ini ya, kalau kita punya dua vektor U dan V, ini masing-masing merupakan vektor, katakanlah misalnya di ruang R2, ruang Euclid dimensi 2. Kemudian misalkan kedua vektor ini kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan vektor W, misalkan seperti ini. Kemudian vektor W ini kita rotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Katakanlah vektor W ini kemudian menjadi vektor W aksen. Maka vektor W aksen ini akan sama dengan jumlahan vektor U aksen dan vektor V aksen, yang mana U aksen dan V aksen ini berturut-turut adalah hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari vektor-vektor semula, yaitu U dan V. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian lebih lanjut, apabila vektor U kita kalikan dengan skalar K, maka apabila K ini kita kalikan dengan vektor U, kemudian kita rotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, hasil rotasi dari KU ini akan sama dengan vektor K dikali U aksen, yang mana U aksen ini adalah hasil rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada vektor V. Nah, kalau misalkan rotasi itu tadi kita pandang sebagai fungsi, katakanlah f, gitu ya, berarti dari R2 ke R2, maka untuk sebarang vektor U dan V ini kita akan mendapatkan ini. Jadi ini U dan V kita jumlahkan, kemudian baru kita rotasikan. Ini akan sama dengan jumlahan dari masing-masing U dan V ini kita rotasikan, baru kita jumlahkan. Dan di sini ini ya, vektor U-nya kita kalikan dengan K, baru kita rotasikan, ini akan sama dengan ya, U-nya kita rotasikan dikali K, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, jadi di sini ini misalkan ini adalah U-nya, kemudian ini V-nya, kita jumlahkan, kita dapat vektor yang abu-abu ini. Kemudian yang ini ya, yang vektor abu-abu ini kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam sehingga kita dapatkan vektor yang ini. Ya, vektor yang abu-abu di kiri ini ternyata dia adalah jumlahan vektor yang ini dengan yang ini. Nah, di mana yang ini nih? Yang ini tidak lain, dia adalah ya, rotasi dari vektor yang ini sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang ini adalah sama dengan vektor ini. Ini adalah vektor hasil rotasi vektor yang di kanan ini. Yang ini sebesar 90 derajat ya, berlawanan arah jarum jam. Ya, kemudian kalau kita punya ini, kita punya vektor ini katakanlah, kemudian kita kalikan, kemudian kita rotasikan sehingga kita dapatkan ini. Ya, hasil rotasi ini, yang vektor yang panjang ini, dia adalah ternyata kelipatan ini ya, dari vektor yang ini. Yang mana ini tadi dia adalah hasil rotasi vektor yang ini. Kemudian berikutnya, sekarang mari kita lihat contoh lainnya lagi ya.
Misalkan A ini adalah sebarang matriks, misalkan berukuran M kali N. Kemudian kita punya dua vektor, katakanlah X dan Y, keduanya itu adalah di ruang vektor Rn, sehingga nanti A dengan X dan Y kan bisa dikalikan, begitu. Kita akan dapatkan A dikali dengan jumlahan vektor X dan Y ini akan sama dengan ya AX plus AY dengan menggunakan sifat distribusi matrik ya. Vektor kan dalam hal ini juga matrik ya. Kemudian lebih lanjut, untuk sebarang skalar K kita akan punya ini. A dikali vektor KX ini akan sama dengan K kali AX. Ya, jadi skalarnya ini keluar menjadi yang di ruas kanan. Ya. Nah, dengan dua contoh itu gini ya. Ini tadi ini apa? Dijumlahkan baru dikalikan dengan A. Ini ternyata sama dengan masing-masing dikalikan dengan A. Ya, kemudian dijumlahkan, kemudian yang ini juga demikian ya. Apa namanya? X-nya dikalikan dengan skalar dulu baru dikalikan A, hasilnya ternyata akan sama dengan X dikalikan dengan A dulu, kemudian baru dikalikan dengan K. Nah, ini adalah contoh-contoh transformasi linear. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail apa itu transformasi linear. Jadi mungkin di sini untuk sedikit nih bahwa kalau kita punya ruang vektor Rn dan Rm, ini ruang vektor ya, Rn dan Rm, maka fungsi T nih dari Rn ke Rm ini akan disebut sebagai transformasi linear jika untuk sebarang vektor-vektor X dan Y yang berada di Rn. Ya, ini jadi yang berada di domainnya, dan kita punya sebarang skalar alfa, dalam hal ini berarti di R-nya ini mestinya R ini real ya. Ini kita akan punya ini X ditambah Y kemudian di ini petakan oleh T. Ini hasilnya akan sama dengan jumlahan hasil peta-peta dari X dan Y. Kemudian kita punya alfa dikalikan X, baru kemudian kita petakan dengan oleh T. Hasilnya akan sama dengan hasil kali skalar alfa dengan hasil peta X oleh T. Ya, jadi untuk menjadi transformasi linear sekali lagi dua syarat ini harus dipenuhi. Nah, demikian adik-adik, nanti kita akan lebih lanjut belajar tentang transformasi linear lebih detail lagi di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.